أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ketika insan kita di dunia ini diberi nas oleh Allah, atau insan setiap orang di dunia ini ada kendaraan yang bernama an-nas, maka menyatulah insan dengan an-nas di dunia ini dan tidak bisa dipisahkan kecuali nanti kalau nasnya sudah meninggalkan dunia ini, artinya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insan dan an-nas dan tubuh dan semuanya itu akan berpisah. Sementara insan terus berjalan pindah ke alam barzah. Menempati apa di alam barzah? Apa tubuhnya? Wallahu alam. Yang jelas pasti insan semua manusia pasti akan melewati alamul barzah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Di belakang semua manusia atau di hadapan semua manusia ada alam barzakh tinggal di sana hingga hari kebangkitan nanti yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk melaksanakan tugas perjalanan itu, kadihun ila rabbika, Allah Subhanahu wa taala telah memberi insan banyak bekal. Yang bekal itu dititipkan di an-nas kita, di an-nas semua manusia. Di antara bekal adalah berupa alat seperti telinga, seperti mata, seperti lisan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah menyiapkan untuk setiap insan dua mata, walisanan wasyafatain, dan disiapkan oleh Allah lisan, lidah, wasyafatain, dan dua bibir. Dua mata untuk memperhatikan, untuk melihat, memperhatikan, mengkaji, dan seterusnya. Kemudian lidah untuk mengucapkan, diatur oleh kedua bibir agar pengucapan lidah itu sempurna, maka diaturlah oleh kedua syafatain, dua bibir. Kemudian wahadainahun najdain, kata Allah, kami beri petunjuk insan itu kepada dua hal yang sulit. An-najdain, an-najd huwa, najdain adalah sesuatu yang jalan yang sulit menuju najdain itu. Artinya kemuliaan yang harus dilalui, perjalanan yang sulit. Itu modal yang bersifat benda. Telinga, mata, dan lidah. Kemudian bekal yang sangat penting dalam melaksanakan tugas kita sebagai insan di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah bekal yang batin, bekal yang tidak kelihatan, yaitu yang oleh Allah diberikan dan diletakkan dalam dada setiap insan. Sehingga karena bekal yang utama dan paling penting itu adalah bekal yang sifatnya non benda, non materi, maka para nabi alaihi wassalatu wassalam oleh Allah dibekali hal tersebut, sebagaimana dipinta oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan Nabi Harun ketika Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk mendatangi Fir'aun. Fir'aun adalah
seorang raja yang sombong dan sangat angkuh, sehingga karena kesombongannya dia menobatkan dirinya sebagai Tuhan. Dan dia berkata sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa qala ana rabbukumul a'la. Fir'aun berkata, fahasyara fanada, fa qala ana rabbukumul a'la. Semua dikumpulkan oleh Fir'aun, masyarakat dikumpulkan, dan dia berkata, ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Itu puncak kesombongan dari seorang Fir'aun. Nah, pada saat Nabi Musa alaihissalatu wassalam diperintah oleh Allah untuk mendatangi Fir'aun, untuk menyampaikan kebenaran, untuk mengajak Fir'aun kembali pada jalan yang benar, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Idhhaba ila fir'auna innahu tagha." Anda berdua, wahai Musa dan Harun, pergilah sekarang ke Fir'aun, karena Fir'aun telah melampaui batas kewajaran sebagai seorang manusia. Fir'aun, kata Allah Subhanahu wa taala, telah melampaui batas kewajaran sebagai manusia. Artinya sudah tidak ada di wilayah manusia. Mau menobatkan dirinya bukan manusia, tapi seorang mau menobatkan dirinya sebagai seorang Tuhan yang mesti disembah. Padahal untuk modal menjadi Tuhan kan tidak ada sama sekali. Tidak khalaqah, tidak mencipta Fir'aun. Kan Tuhan itu khalaqah, menciptakan. Ubudu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Tuhan yang seperti apa? Alladzi khalaqakum, yaitu Tuhan yang mencipta kalian. Jadi modal utama untuk disembah ya mencipta. Nah, Fir'aun tidak ada itu, tidak mencipta apa-apa. Mau menobatkan dirinya sebagai Tuhan dengan berkata ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam diperintah oleh Allah untuk mendatangi Fir'aun, maka apa yang dipinta Nabi Musa pertama kali? Yang dipinta adalah sarana atau modal utama, yaitu ke lapangan dada, yaitu ke sabaran dan lapang dada, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbishrahli sadri. Jadi permintaan Nabi Musa pertama adalah Rabbi ishrahli sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku. Kenapa? Karena segala sesuatu, permasalahan sesulit apapun atau kesulitan seperti apapun, ketika kita hadapi dengan dada yang lapang, kita hadapi dengan dada yang tidak emosi, dada yang tidak terisi dendam, dada yang tidak terisi kotoran-kotoran hati, maka semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Musa yang dipinta pertama kali adalah Rabbishrahli sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Kemudian wayassirli amri, dan mudahkanlah semua urusanku. Itu yang dipinta oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Itu modal utama untuk menjalankan tugas semua insan dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut, kelapangan dada tersebut, para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka minta kepada Allah, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad tidak minta, tapi oleh Allah langsung diberikan. Dengan Allah berfirman, alam nashrah laka sadraka. Bukankah telah kami lapangkan untukmu, wahai Nabi Muhammad
sadraka, dadamu. Nah, ini yang perlu kita kaji, perlu kita ikuti, perlu kita ketahui, perlu kita juga melaksanakan sebagaimana Nabi Muhammad SAW melaksanakan. Kenapa? Karena kita adalah umat dan orang-orang yang dimasukkan dalam umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mau tidak mau, mengakui atau tidak mau mengakui, pasti kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita harus berupaya mencari cara bagaimana caranya kita agar betul-betul menjadi umat Nabi Muhammad. Bagaimana itu? Dengan cinta, dengan mencintai Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, fattabi'uni, jadi ikutilah aku. Artinya ikutilah Nabi Muhammad SAW dalam segala-galanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.